14 yang bergabung itu lagi ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan kedua untuk pelajaran matematika. Kita sudah berbicara, kita akan berbicara materi sekarang. Kalau pertemuan pertama kemarin kita baru mencoba menyampaikan teknis belajar online. Sekarang kita sudah berbicara materi. Sebelum saya berbicara materi lebih banyak, saya pesan karena kondisi pandemi saat ini masih melanda kita, wilayah kita, silakan menjaga prokes, mematuhi anjuran dari pemerintah, ya, untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan yang lain-lain, ya, karena kita tidak bisa melihat dengan mata biasa karena virus itu begitu kecil, ya. Oleh karena itu harus berhati-hati karena tidak tampak, ya. Kalau nampak maka gampang bisa menghindarnya. Itu. Nah, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, karena saya sendiri pernah merasakan di bulan Februari kemarin, kalau kitanya tidak khawatir yang berlebihan, selalu istirahat cukup, makan yang cukup, saya yakin akan terhindar dari virus. Karena itu ya jaga kesehatan saja, ya. Intinya adalah tidak khawatir yang berlebihan, itu saja. Kalau kita khawatir malah imun kita akan turun. Kalau kita khawatir berlebihan, takut berlebihan, imun kita akan turun. Relax saja. Ya. Oke. Itu pesan yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan materi matematika yang kemarin kita berbicara mengenai peluang. Saya akan share screen dulu nih, ya. Kalau kalian membutuhkan catatan, silakan dipersiapkan bukunya dan pensil atau alat tulisnya. Ya. Apa yang akan saya sampaikan adalah terkait peluang. Oke, sebentar. Nah, peluang. Mana ini? Belum nampil. Nah, ini dia. Saya akan berbicara peluang. Nah, saya perbesar dulu. Peluang. Oke, sebentar. Peluang atau probabilitas. Ini yang akan kita bicarakan. Saya yakin kalian sudah sering mendengar kata peluang dan sering menggunakannya, mengucap peluang. Sebelum masuk ke SMK 2, mungkin pernah berpikir peluang saya bisa diterima di SMK 2 berapa persen. Nah, ini sudah berbicara peluang. Contoh lagi, sekarang di masa pandemi ini, peluang seseorang bisa terinfeksi virus COVID-19 berapa persen? Nah, ini kan kita sudah berbicara, sebetulnya sudah mengenal peluang atau probabilitas. Jadi saya pikir ini tidak terlalu sulit untuk memahaminya, dan banyak sekali saya yakin kalian bisa memberikan contoh-contoh kalimat atau
peristiwa yang dapat diambil maknanya sebagai peluang. Nah, oke, nanti tugas yang pertama nanti akan saya buka. Buatlah, Anda harus membuat contoh kejadian, boleh menggunakan cerita yang memuat makna peluang. 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi saya sudah memberikan contoh 2. Pertama, kalian ketika daftar ke N2 pernah berpikir peluang saya bisa masuk ke SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang berapa persen? Nah, gitu. Mungkin sekarang berpikir peluang seseorang bisa terjangkit virus COVID-19. Ya, itu juga merupakan konsep atau kita bisa berbicara terkait peluang. Nah, pertama, tolong diingat-ingat, langsung saya akan menugaskan membuat contoh kalimat atau peristiwa, bisa menggunakan cerita boleh, yang memiliki makna peluang atau probabilitas. Nah, besok untuk masing-masing siswa membacakan hasilnya pada pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua hari apa ini? Pertemuan berikutnya hari apa ini? Oh, besok ya, besok ya. Besok satu persatu membacakan tugasnya ini. Paham ya? Paham tugasnya? Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya mengenai tugas? Belum apa-apa tugas ya, karena gampang berbicara matematik, berbicara peluang ini kan gampang. Contohnya kan tadi seperti tadi. Ya, ada yang bertanya dulu? Silakan. Ada yang bertanya enggak? Halo, suara saya kedengar enggak? Dengar. Ika, Oktavia, kedengaran jelas yang tadi saya sampaikan? Dede, Juita, Jelas, Pak. Muhammad, Jelas. Muhammad Hadi, jelas ya. Jadi nanti kalian ya, jadi nanti membuat cerita yang memiliki makna peluang. Yo, 5 cerita. Besok Bapak, itu bikin cerita doang. Ya, cerita saja. Membuat cerita, Silika ya. Cerita saja. Nggak usah, membuat cerita. nggak usah diisi gitu. Kenapa? Nggak usah diisi pakai rumusnya langsung gitu. Nggak usah, cerita saja. Buatlah ya, cerita, tetapi yang memiliki makna peluang. Gitu. Oke, apa lagi? Oke, ada lagi yang lain bertanya? Pak mau tanya. Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Itu nanti buat soalnya kalau Dede ya. Kalau ceritanya Pak. Ya, Nadia. Itu Pak. Kalau misalkan buat soalnya kan pakai cerita, terus di ceritanya pakai angka boleh? Boleh. Silakan. Ya. Boleh. Yang Makasih, penting Pak. bercerita saja, yang boleh ya, yang bermakna peluang. Oke ya, saya ulangi berkali-kali itu. Pak, ada lagi yang bertanya, nanya, silakan. Pak. Ya, silakan, Dede ya. Iya, itu bikin ceritanya satu aja, Pak. Lebih dari satu, paling nggak 5. Ya, 5 cerita. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya.
Oke, kalau tadi saya memberikan contoh, nah, ada seseorang bisa terjangkit virus COVID-19, eh, berapa persen kan gitu. Ini kita udah bermana peluang tadi yang saya sampaikan. Berarti syarat sesuatu bisa di analisa probabilitasnya atau peluangnya itu harus pertama dia harus ada peristiwa atau percobaan atau eksperimen. Ingat-ingat, ya harus ada peristiwanya atau ada seorang melakukan percobaan, boleh, atau percobaan atau eksperimen ya boleh. Ini harus ada ini dulu. Cirinya ini harus ada peristiwa. Ya, ini ciri pertama, saya ulangi lagi, ini harus ada peristiwa atau kejadian ya sama saja lah, silakan cari yang mananya sama, kata yang mananya sama dengan peristiwa itu apa. Syarat pertama untuk diingat-ingat kalau kita ingin berbicara atau menentukan besarnya peluang atau derajat nilai peluangnya atau probabilitasnya, harus ada peristiwanya. Tadi saya katakan peristiwanya apa? Ternyata ada pandemi COVID-19. Peristiwa atau kejadiannya. Ternyata ada pendaftaran siswa baru SMK Negeri 2 yang saya contohkan ya, 2. Apalagi yang dikatakan peristiwa? Ada pertandingan sepak bola, banyak menanam pohon, peristiwa itu termasuk peristiwa. Atau percobaan atau eksperimen sama saja, percobaan atau eksperimen. Percobaannya adalah mengundi sebuah koin. Percobaannya adalah menanam 1000 pohon. Dari 1000 ada berapa yang mati, misalnya. Ada berapa yang tumbuh dengan baik, ada berapa tumbuh dengan membawa penyakit. Nah, itu kan eksperimen atau percobaan. Nah, ya, ini syarat pertama harus ada peristiwa. Dari peristiwa atau percobaan ini nanti akan ada hasil. Oke, ada hasil. Ada hasil dari peristiwa atau percobaan ini nanti akan memuat hasil. Hasil apa? Hasil adalah suatu seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Saya ulangi lagi. Hasilnya apa? Seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Didefinisikan tadi hasil. Seluruh peristiwa atau kejadian yang mungkin bisa terjadi. Oke. Ingat-ingat. Misal dalam satu kelas 12 ATPH 1, misal ada 40 siswa. Karena sekarang di masa pandemi, seluruh siswa ini berpotensi untuk terpapar virus.
ini berarti hasil seluruhnya. Kalau di masa pandemi, kalau 40 siswa ini tidak menerapkan anjuran pemerintah, ke-40 siswa ini berkemungkinan bisa terpapar virus hasil. Oke. Contoh lagi yang kedua. Kalau saya ingin memilih satu siswa di antara 40 siswa kelas 12 ATPH 1, kalau saya ingin memilih siswa dari 40 siswa kelas 12 ATPH 1, berarti ke-40 siswa ini berkemungkinan bisa saya pilih. Contoh yang kedua. Paham ya? Lanjut. Misal ada sebuah koin. Koin itu ada dua sisi. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Kalau diundi, nah, dilempar undi, berarti kemungkinannya bisa muncul sisi angka, dan kemungkinannya juga bisa muncul sisi gambar. Nah, itu hasil. Nah, bisa muncul sisi angka, bisa muncul sisi gambar. Contoh lagi, kalau kalian menanam buah pohon, kemungkinannya pohon itu bisa tumbuh subur, atau kemungkinannya pohon itu mati. Itu hasil. Masih banyak lagi contoh yang lain ya. Oke, saya ulangi lagi, dari peristiwa atau percobaan atau eksperimen yang akan mendapatkan hasil. Kemudian apalagi yang perlu dipahami, apakah hanya hasil saja? Sebagian dari hasil atau peristiwa atau kejadian yang mungkin bisa terjadi, sebagian dari hasil yang mungkin bisa terjadi. Bisa sebagian. Contohnya begini. Suatu kalian akan menanam pohon. Kalau tadi berbicara seluruh hasil yang mungkin bisa terjadi, bisa mati atau bisa tumbuh dengan subur. Nah, ternyata kejadiannya pohon itu mati. Nah, mati itu adalah bagian dari hasil yang tadi Anda mati tadi. Contoh, dari sekelompok siswa ada A, ada B, ada C, ada si D, ada si E. Ulangi lagi, ada sekelompok siswa, ada si A, si B, si C, si D, si E. Kalau saya ingin memanggil satu siswa dari 5 siswa tadi, si A, si B, si C, si D, si E, berarti kelima siswa ini kemungkinan bisa saya panggil, namanya hasil seluruh yang mungkin bisa terjadi. Ternyata yang ketemu dengan saya adalah si C. Nah, ini adalah kejadiannya. Ya, jadi kejadiannya atau sebagian dari hasil ini harusnya lebih sedikit dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, kalau nanti Anda kenal hasil ini sebagai ruang sampel RNS, kejadian ini adalah sebagai ruang kejadian. Saya lambangkan NA, N itu menunjukkan banyaknya, NS itu
N itu menunjukkan banyaknya, NS itu berarti banyaknya dari seluruh hasil yang mungkin terjadi. NA berarti banyaknya dari seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Ingat, kejadian adalah lebih kecil dari hasil. Nah, sekarang kalau berbicara peluang bagaimana? Berarti peluang membandingkan antara kejadian dan hasil atau NA dengan NS. Nah, kalau contoh yang ini, berarti peluangnya, saya yakin Anda sekarang sudah tahu kejadiannya hanya satu siswa, yaitu si C, satu siswa. Seluruhnya ada berapa? Ada 5. Nah, berarti peluang terpanggilnya satu siswa dari 5 1/5. Ini konsep dasar dari peluang atau probabilitas. Sampai di sini dulu, jangan banyak-banyak, baru menyampaikan konsep dari peluang. Saya yakin gampang ya, contoh-contoh yang lain ya. Kalau misal yang mendaftar siswa baru, ini contoh lain ya, misalkan yang mendaftar siswa baru untuk jurusan ATPH ada 100 siswa. Hasil nanti berarti 100 itu bisa diterima. Kemungkinannya, peristiwanya adalah hanya 40 saja yang diterima. Berarti kalau Anda merupakan bagian dari 100 siswa yang mendaftar, maka peluang bisa diterima di SMK Negeri 2 untuk jurusan ATPH adalah 40 dibanding 100. Nah, ini contoh yang lain. Nah, gampang ya, tidak terlalu sulit. Oke. Contoh yang lain, ada yang bertanya dulu nggak sampai di sini? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Saya berikan satu contoh lagi kalau tidak ada. Nah, berbicara peluang. Misalkan di sebuah ruangan, ini ada sebuah ruangan, ada 10 orang yang ingin berobat karena terpapar virus corona. Ya, kotakan ini ada 10 orang yang terinfeksi virus corona. Seorang dokter manggil satu untuk diperiksa. Ya. Kalau Anda atau kalian berada di dalam 10 orang ini, maka peluang terpanggilnya kalian untuk diperiksa berapa? Ya tentu 1 dibanding 10. Gampang kan gitu. Gampang. Nah, saya kasih contoh lagi. Dalam sebuah ruangan terdapat 5 laki-laki dan 5 perempuan. Ya, saya ulang lagi. Di dalam ruangan terdapat 5 laki-laki dan 5 perempuan yang terpapar virus corona. Saya tidak menuliskan secara lengkap. Kalian perhatikan betul keterangan saya, sehingga nanti kotakan-kotakan yang baru saya tuliskan ini
Kalian tulis keterangannya. 5L 5P itu apa? Gitu kan? 5 laki-laki dan 5 perempuan berada satu ruangan. Ternyata dia terkena virus corona. Seorang dokter ingin memanggil satu pasien. Satu pasien dipanggil. Berapakah peluang terpanggilnya satu pasien adalah seorang laki-laki? Nah, laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya ada 5 orang. Seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu ada berapa? Ada 10. 5 laki-laki, 5 perempuan, berarti kan ada 10 orang. Berarti peluangnya adalah 5 dibanding 10. Udah ya. Silakan. Tadi tugas yang pertama membuat cerita. Tugas yang kedua membuat satu contoh saja perhitungan probabilitas. Saya ulangi lagi. Tugas pertama tadi adalah membuat cerita yang bermakna peluang. Yang kedua adalah memberi contoh perhitungan probabilitas. Nah, pertemuannya sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Saya mau Mau nanya, tanya? Ya, silakan. kan kita mau bikin cerita nih Pak satu. Nah, pertemuan besok kata Bapak bakal ceritain kan cerita kita. Saat kita Ya, ceritain betul. itu satu cerita atau lebih kata yang Bapak bilang tadi? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak, nanti yang lain nggak kebagian. Ya, Pak, makasih ya Pak. Ya, yang dituliskan tetap 5, tapi nanti yang disampaikan untuk besok 1, ya. Iya Pak. Ya, ada lagi yang lain? Cukup jelas ya yang sampaikan hari ini. Oke, nanti dapat dilihat lagi videonya di YouTube nanti yang saya share di grup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita diberi kemudahan untuk bergabung lagi. Sampai ketemu hari besok. Ya, besok ada jadwal lagi. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa pada nggak keluar ini? Ini lagi pada ngapain ini?